Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zulfanuddin, kelas 2C, Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Dasar Motor Listrik dari kelompok 1, tugas video individu. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang dasar motor listrik, yaitu dari motor listrik arus AC, yang kedua motor sinkron, yang ketiga motor asinkron, dan yang keempat motor listrik arus DC. Dan di sini terlebih dahulu kita mengenal dari anggota kelompok kita, yaitu yang bernama Satria Yustisia, Sinta Luciana, Dendi Prasetyo, dan Ana Zulfanuddin. Dan juga di sini Pak Fakih Faturozak MT selaku dosen mata kuliah motor listrik. Langsung saja menuju ke materi berikutnya, yaitu motor listrik. Bagian motor listrik DC bisa dilihat gambar di sebelah sini, yang terdiri dari terminal box, cooling fan, stator, rotor, stator wing disc, dan drive shaft. Next, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut yaitu generator atau dinamo. Lanjut, Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Lanjut, motor listrik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Di sini akan dijelaskan tentang prinsip kerja motor listrik, yaitu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Yang keempat, motor-motor tersebut memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Lanjut, dalam memahami sebuah motor, penting untuk mengerti apa dimaksud dengan beban motor listrik. Beban mengacu pada keluaran tenaga putar atau torsi sesuai kecepatan yang diperlukan. Beban umumnya dapat dimasukkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Beban torsi konstan adalah beban di mana permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya, namun torsinya tidak bervariasi. Contoh beban dengan torsi konstan yaitu adalah konveyor atau rotary crank dan pompa displacement konstan. Yang kedua,
Beban dengan torsi variabel adalah beban dengan torsi yang bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan torsi variabel adalah pompa, sentrifugal, dan kipas, atau torsi bervariasi sesuai dengan kuadrat kecepatannya. Dan yang ketiga yaitu beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan torsi yang berubah dan terbalik dengan kecepatan. Contohnya untuk beban dengan gaya konstan adalah peralatan mesin. Lanjut. Nah, di sini akan dijelaskan yaitu jenis-jenis motor listrik. Yaitu motor listrik yaitu ada motor listrik bolak-balik atau AC, dan juga ada motor arus searah yaitu DC. Di motor listrik bolak-balik AC yaitu terdiri dari dua, yaitu sinkron dan induksi. Dan induksi dibagi menjadi dua lagi, yaitu satu fase dan tiga fase. Nah, lanjut, di motor arus searah atau DC yaitu juga dibagi menjadi dua, yaitu separelati excited dan self excited, yaitu dimana self excited dibagi menjadi tiga, yaitu diantaranya shunt, campuran, dan seri. Lanjut, yaitu di sini ada komponen utama pada motor listrik. Ya, perlu diperhatikan yaitu ada salah satunya itu baterai. Ini merupakan komponen vital pada sebuah motor bertenaga setrum. Baterai berfungsi menyimpan tenaga listrik, dan bila diibaratkan fungsinya seperti tangkai bensin pada motor konvensional. Ada beberapa jenis baterai yang bisa dipakai pada motor listrik, yakni lithium, lithium ion, dan lithium fosfat, dan lithium ion fosfat, dan juga lead acid dan nickel metal hybrid. Yang kedua, motor listrik, yaitu dimana komponen ini bila diibaratkan seperti mesinnya pada motor konvensional. Hal ini karena motor listrik menjadi penggerak utama pada kendaraan bertenaga setrum. Itu tenaga yang dihasilkan pada motor listrik biasanya dari 60 sampai 72 volt dengan daya 1 kW dan 3 kW kilowatt. Yang tiga, kontrolel. Fungsi kontrolel adalah untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan motor listrik. Fitur-fitur pada motor listrik juga bisa diatur lewat komponen ini. Beberapa fitur yang dapat diatur lewat kontrolel seperti alarm, cruise control, hingga mengecek error motor. Dan juga ada stator coil, yang dimana stator coil atau armatur coil merupakan sebuah lilitan tembaga statis yang mengelilingi poros utama. Komponen ini berfungsi sebagai pembangkit medan magnet di area rotor. 5. Rotor coil. Komponen ini memang hampir seperti stator. Namun rotor coil hanya berupa sebuah lilitan tembaga yang bersifat dinamis lantaran lilitannya menempel dengan main-shaft dan poros utama. Semakin cepat putaran stator coil, maka semakin banyak lilitannya. Sedangkan ujung lilitan dari stator coil akan terhubung dengan rotor lain pada ujung poros utamanya. Dan yang keenam, main shaft. Main shaft atau poros utama merupakan logam memanjang yang dijadikan tempat untuk menempel beberapa komponen lainnya. Main shaft ini biasanya digunakan atau menggunakan material aluminium lantaran anti karat dan tahan dengan suhu panas.
Yang ketujuh, motor housing merupakan salah satu komponen paling luar yang berfungsi sebagai pelindung semua komponen elektrik motor. Beberapa orang menyebut motor housing sebagai rumahnya karena berperan melindungi bagian di dalamnya. Yang kedelapan, brush. Brush adalah sikat tembaga yang berfungsi menjadi penghubung antara sumber arus listrik dengan rotor koil. Poros brush akan menempel pada rotor kecil yang terletak di ujung rotor utama. Yang kesembilan, bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan agar putaran berjalan mulus. Umumnya, komponen ini berbahan aluminium seperti poros utama. Bearing berbahan aluminium agar gaya geseknya ringan dan tak menghambat putaran pada rotor. Yang ke-10, driver puller. Komponen ini memiliki fungsi mengirim putaran motor ke komponen lainnya. Bentuk driver puller biasanya seperti gear atau puller sesuai jenisnya. Berikut yaitu ada tampilan gambar tentang motor listrik, yaitu dari mesin terdiri dari stator, rotor, bearing atau end bracket atau bearing housing, dan juga frame atau yoke. Ada juga end bracket atau bearing housing, yaitu bearing dan cooling fan. Cukup sekian presentasi dari saya yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kekurangannya, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.